Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 2 atas nama Salsabila akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak diproklamasikannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Alfitra Irmayanti akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional adalah dialek regional atau bahasa yang menjadi standar atau lingua franca di negara yang multilingual. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan berdasarkan perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, dan ketetapan perundang-undangan. Bahasa persatuan adalah bahasa yang dianggap sebagai faktor yang menyatukan masyarakat secara politis dan kultural. Dalam perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, kita tidak boleh melupakan pengaruh bahasa daerah yang banyak jumlahnya di negara Indonesia. Sehubung dengan hal itu, Slamet Mulyani mengatakan bahwa antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah terjadi kontak sosial dan budaya yang aktif. Jiwa bahasa Indonesia dan jiwa bahasa daerah telah bertemu. Memang bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa yang paling tepat melalui bahasa. Perlahan-lahan rasa kenasionalan mengatasi rasa kedaerahan. Bahasa Indonesia tidak terasa sebagai bahasa asing, tetapi sebagai bahasa milik sendiri, di samping bahasa ibu atau bahasa daerah. Oleh karena itu, tidak aneh lagi jika dalam perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa kita ini banyak menerima unsur bahasa daerah, misalnya dalam perbendaharaan kata atau kosakata dan struktur kalimat. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku yang memiliki bahasa daerah dan budaya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antara daerah dan budaya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okiana Paniawati. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Di atas sudah dijelaskan bahwa bahasa Indonesia di samping kedudukan sebagai bahasa negara juga mempunyai kedudukan sebagai bahasa resmi. Bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dinas. Bahasa standar adalah yang pertama, ragam bahasa atau dialek yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi dan yang dianggap paling baik, seperti dalam perundang-undangan, komunikasi resmi misalnya surat menyurat dinas, pembicaraan di depan umum atau dengan orang yang dihormati. Dan yang kedua, bahasa persatu dalam masyarakat yang mempunyai bahasa. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai negara adalah yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, dan yang kedua,
bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang keempat, alat pengembangan budaya dan iptek. Sekian dari video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.